البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita masuk ke muka surat 12. Di dalam pembahasan fikih, qala al-muallifu hafizahullahu taala ad-darsus salis. Ini sudah belum? Sudah 12. Masuk berapa sekarang? 15. Wow. Oh iya ini kok ya alamatnya. Muka surat 15, betul. Baik, ad-darsus sadis, pelajaran yang ke-6, murajaah, ya mengkaji ulang. Qala yajibu 'alal muslim, wajib atas muslim ayyatatohhar, untuk bersuci. Tatohhara wazan tafa'ala, yaitu litolab, mencari kesucian. Min amroin, dari dua perkara. Qabla ayyusolli, sebelum dia sholat. Yaitu dua perkara yang merusak kesucian. Berarti memang harus dibuang dua perkara tadi. Yang pertama, ayyuzilan najasata an jasadih, menghilangkan najis dari jasadnya. Ini ma'ruf dengan cara apa? Istinja, istijmar dan semacam itu. Yang kedua, wa ayyatawaddo, atau kalau ingin bahasanya disamakan berarti apa? Ayyuzila al hadas an jasadih. Jadi yang dihilangkan adalah najis dan yang dihilangkan adalah hadas. Cara menghilangkan najis tadi itu istinja dan istijmar. Cara menghilangkan hadas baru disebut ini wudu. Atau kalau tak mampu wudu bagaimana? Kalau tidak mampu wudu berarti harus bagaimana? Kalau tak mampu wudu? Pakai debu. Iya, istilahnya apa pakai debu tuh? Iya, tayamum, thayyib. Dengan tayamum. Kalau tidak mampu menggunakan air. Air ada tapi mungkin kita sakit sangat kalau kena air. Atau mungkin apa lukanya lebar, ada. Kalau tak mampu pakai air, boleh memakai debu. Atau air memang tidak ada, ya sudah memang memakai debu. Lihat apa yang masih mungkin dilakukan. Kalau air dan debu tidak ada, misalkan di tempat yang entah bagaimana, itu kembali ke pembahasan apa hadis Aisyah. Dikatakan apa? Sholatu faqidit tahurain. Misalnya, sholatnya orang yang kehilangan dua alat bersuci. Berarti ya sudah sholat aja. Tetap sholat. Walaupun air tidak ada, debu tidak ada, ya sudah sholat. Karena Nabi menyuruh para sahabat untuk tetap sholat tanpa air dan waktu itu belum tahu adanya pensyariatan tayamum. Berarti ya sudah sholat saja. Pasir dengan debu dianggap jadi satu, yaitu sa'idun thayyib, yaitu tanah yang baik. Boleh ada debu kah atau pasir kah, tak masalah. 15. Pakai kapur boleh nggak? Pakai kapur. Nanti jadi putih wajahnya tuh. Ini ulama berselisih. Tapi yang betul dia bukan debu, bukan tanah dia. Kemudian kata beliau di sini, man shalla wa alaihi najasah, barang siapa sholat dalam keadaan pada dirinya itu ada najis, fa sholatuhu batilah, maka sholatnya itu batal. In kana muta'ammidan, jika dia sengaja. Adapun jika tidak sengaja, yaitu dia tidak tahu, atau dia tahu tapi tidak ada baju yang lain, misalkan, ya sudah dimaafkan. Kecuali kalau apa? Sekedar baju atas. Kalau baju atas ada najis, wajib dilepas tidak? Wajib. Yang penting aurat masih tertutup. Bagaimana kalau ini dibahas dalam Syarhul Mumti punya Imam Ibnu Utsaimin? Gimana kalau ternyata penutup auratnya juga kena najis? Mungkin kan musibah apa? Sementara dia jauh dari pencarian bahan-bahan untuk menutup aurat. Kalau masih ada seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Hawa pakai daun-daun, diusahakan. Tapi misalkan kata para fuqaha, kalau tidak ada, mana yang lebih baik? Sholat tanpa pakai penutup aurat atau menutup aurat tetapi ada najisnya, mana yang lebih ringan? Kira-kira mana? Ya, tetap menutup aurat karena
Ini buruk kalau aurat itu nampak. Masalah najis dimaafkan. Baik. Yang penting aurat tetap tertutup. Baik. Kemudian yang berikutnya an-najasah tuzalu bil ma. Benda najis itu dihilangkan dengan air atau apa penggantinya air yaitu tanah dengan dalil yang telah kita lewati pada pembahasan yang lampau. Intinya kita dilarang untuk mulabasatun najasah yaitu memegang najis diharamkan kecuali terpaksa seperti apa? Istinja, kita membersihkan dengan najis membersihkan najis dengan air. Terkadang apa? Kita harus pegang bagian itu tapi segera dibersihkan, jangan dibiarkan. Baik. Karena kalau dibiarkan masih ada najis dikhawatirkan nanti kita terkena azab kubur dan seterusnya, dan setan suka kalau orang itu berlama-lama dengan kenajisan, ya. Kalau kita sholat kan tak boleh apa kalau tak ada baca Al-Fatihah kan tak dikira satu rakaat. Betul, karena itu rukun sholat, betul. Tapi kalau kita masuk apa rukun. Nah itu dalilnya yang lain, pakai hadis apa? Abi Bakrah, Rasulullah tidak menyuruh dia mengulang sholat atau menambah rakaat. Rasulullah mengatakan apa? Zadakallahu hirson wala ta'ud. Semoga Allah menambahkan kepadamu semangat, tapi jangan ulang lagi yang seperti itu, yaitu jangan terlambat. Ini menunjukkan, disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin, bahwasanya kewajiban membaca Al-Fatihah ini kewajiban yang muakkad, ada batas waktunya. Batas waktunya apa? Ketika imam ruku. Karena Nabi mengatakan apa? Di dalam hadis Abi Hurairah, idza raka'a farka'u. Jika imam ruku, maka rukuklah kalian. Menunjukkan kewajiban membaca Al-Fatihah ketika waktunya masih ada. Kalau waktunya sudah habis, langsung ikuti imam. Imam berbuat apa? Ikuti. Baik. Ketika kita mendapatkan satu rukuk, maka kita dianggap telah mendapatkan satu rakaat, yaitu tidak tertinggal satu rakaat. Baik. Dan inilah pendapat jumhur. Memang ada khilaf. Kalau Imam Asy-Syaukani, Ibnu Hazm, mereka berpendapat kalau tidak mendapatkan Al-Fatihah, walaupun mendapatkan rukuk bersama imam, maka sholatnya tidak sah. Yaitu apa? Dia harus tambah satu rakaat lagi. Tapi yang betul adalah dohir hadis dari Abi Bakrah dan Nabi tidak menyuruh mengulang. Seandainya Nabi menyuruh, seandainya Abi Bakrah sholatnya masih kurang, tak mungkin Nabi mendiamkan itu. Dan Abu Bakrah kemudian kedekut, pelit, tidak menceritakan pada kita. Jadi orang yang mendapati imam rukuk, maka dia rukuk, dia mendapatkan satu rakaat. Ini dari sisi sahnya ya. Kalau dari sisi pahala, jelas yang ikut sejak awal lebih besar pahalanya. Mendapatkan pahala takbiratul ihram, mendapatkan pahala Al-Fatihah, yang mana dalam Al-Fatihah ada doa-doa dikabulkan dan sebagainya. Ada ikut amin, yang mana dosa akan dihapus. Mendengarkan bacaan yang lain, dia mendapatkan pahala lain. Tapi dari sisi sahnya sudah sah kalau ikut rukuk bersama imam. Ini pendapat jumhur dan itu yang lebih sesuai dengan dalil. Baik. Kita lanjutkan masih terkait dengan masalah apa ini? Thaharah. Kita masuk ke muka surat 16. Adar Susabi, pelajaran yang ketujuh al-as'ilah, soal-soal. Awalan, yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan yang datang berikut ini. Siapa yang tak nampak? Ali mana Ali? Jadi kejut belum tadi? Coba dikejut biar dapat pahala nasihat. Nah, satu orang aja. Gak ada sini Abdul Fatah sini. Tadi habis dari belakang ada duduk yang baik. Kita jawab soal-soal di sini. Murid yang jawab ya. Baik. Al-awwal ma ahamiyatu thaharati fil Islam. Apa pentingnya kesucian dalam Islam? Siapa yang menjawab? Kenapa kesucian itu penting? Ya. Iya, karena Allah cinta kepada orang yang bertaubat dan cinta pada orang yang bersuci. Jawaban yang lain lagi, apalagi misalkan, ya. Ini dari sisi apa? Allah cinta orang berbuat ini, menunjukkan ini penting. Apalagi? Mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala, betul, jelas. Wudhu dan lain-lain ada pahala. Apalagi kenapa penting? Bersuci itu penting ya? Sebab kalau sholat ada najis
Kalau sengaja batal. Iya, karena apa? Sholat yang mana dia adalah rukun Islam terbesar setelah syahadat. Ini kalau tidak ada kesucian maka batal dia. Ada lagi? Diperintah Allah. Iya, karena Allah memerintahkan untuk bersuci. Rasulullah juga memerintahkan. Kalau ini tidak penting, tak mungkin diperintahkan. Ada lagi tak? Misalkan apalagi jawabannya? Agar apa? Kita selamat dari azab. Karena kalau orang suka najis-najis akan terkena azab. Ma'ruf alam azab kubur. Demikian pula apa? Surga hanya dimasuki oleh orang yang bersih. Soalnya kalau mereka masih kotor, mereka dilarang masuk. Sebagaimana di dalam hadis masalah kontoroh. Hatta idza hudzibu wa nuqu udzina lahum bidukhulil jannah. Sehingga apabila mereka sudah dikemas, yaitu sudah selesai dari berbagai urusan-urusan wa nuqu dan sudah dibersihkan, maka diizinkan mereka untuk masuk ke dalam surga. Orang kafir mereka najis, mereka hanya boleh masuk ke tempat pencucian. Mana pencucian orang kafir itu? Iya, dalam neraka. Menunjukkan betapa pentingnya yang namanya kesucian. Bahkan awal-awal syariat, awal-awal turunnya wahyu mengangkat Nabi sebagai Rasul, ada dalil pentingnya kesucian. Siapa yang ingat dalilnya ya? Ketika Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, ya? Ya ayyuhal muzammil mudaththir. Terus belum sampai tempatnya. Nah itu wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkanlah dia. Ini menunjukkan kesucian itu sangat penting. Sejak awal sudah diingatkan. Demikian pula awal dakwahnya Nabi Musa kepada Fir'aun. Halaka ila ang tazakka, maukah engkau untuk bersuci? Tazakka yaitu membersihkan diri. Menunjukkan memang pentingnya Islam itu agar orang jadi bersih. Demikian pula tatkala Nabi berpaling dari Ibnu Ummi Maktum karena Nabi berijtihad mengambil mengambil hati orang-orang besar, tokoh besar musyrikun. Maka Nabi diingatkan oleh Allah Ta'ala, wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Engkau tidak tahu, boleh jadi orang yang bersungguh-sungguh datang itu dia ingin membersihkan diri. Adapun yang itu mereka itu malah sombong dan seterusnya. Tidak layak engkau mengutamakan tokoh besar yang sombong itu. Harusnya orang buta yang dihinakan ini yang engkau terima, dia ingin bersuci. Menunjukkan Islam memang sangat mementingkan kesucian. Dan dalil yang lain banyak sekali tentunya, ya. Ya. Orang yang bersuci. Mutatahhirin. Tayyib. Telah kita lewati kesucian terbagi dua ya, fisikal dan maknawiyah. Fisikal dan apa itu? Kesucian hati dan semacam itu. Yang kedua, bimadza tahsulut thaharah, dengan apa kesucian itu dihasilkan? Izalatun najasah. Yang pertama izalatun najasah, menghilangkan najis. Yang kedua? Iya, yaitu apa? Izalatul hadas. Boleh dengan wudu, boleh dengan mandi besar, boleh dengan apa? Tayamum. Kalau memang tidak ada air, pakai tayamum. Sebenarnya kalau kita bahasanya kita seragamkan lebih bagus ya. Menghilangkan najasah dan menghilangkan hadas. Nah, menghilangkan najasah dengan apa itu? Istinja dan istijmar. Menghilangkan hadas dengan apa? Mandi dan wudu atau penggantinya yaitu tayamum. Ini lebih bagus bahasanya kalau begitu. Tidak langsung dengan wudu, tapi menghilangkan hadas. Karena yang merusak toharoh ada dua. Yaitu apa? Najasah dan hadas. Yang ketiga, ya, tahsulu, dihasilkan. Dengan apa kesucian itu dihasilkan, didapatkan, diperolehi? Yang ketiga, halil baulu wal ghaitu najis. Apakah kencing dan berak itu najis? Iya, maksudnya adalah apa yang dari manusia. Tentunya jin termasuk dalam pembahasan. Cuma yang lain-lain itu harus kembali ke dalil. Kalau ini dalilnya jelas sekali, masalah kencing dan berak. Jelas najis. Buktinya apa? Nabi membersihkan sesungguh-sungguhnya. Dengan bersungguh-sungguh. Yang lain-lain, lihat ke dalil-dalil yang lain. Kemudian yang keempat. Kenapa? Ilma dengan air. Ma artinya air. Baik. Kemudian yang keempat, bimadza tuzilu najasatal bauli wal ghaid. Dengan apa Anda menghilangkan najisnya kencing dan berak? Iya, bilma, dengan air. Dengan coklat boleh tak? Rugi lah ya dengan coklat. Dengan jus rugi, tak boleh.
Menyanyiakan harta itu namanya. Baik. Kemudian yang kelima, ma hukmu man shalla wa alaihi najasah. Apa hukum orang yang sholat tapi ada najisnya? Iya, tidak diterima, yaitu sholatnya batilah. Baik, karena Allah thayyib, la yaqbalu illa thayyiba. Allah baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Sementara yang najis itu buruk. Baik. Dan dalil yang lain ma'ruf. Hadis apa? Ibni Umar. La apa itu? La tuqbalu sholatun min ghairi tuhurin wala shadaqatun min ghulul. Salat tidak diterima tanpa toharoh dan sedekah tidak diterima dari apa? Ghulul, yaitu corruption. Baik, korupsi. Yang kedua, sanian, kenapa? Baik, sil khoton, hubungkan baris, yaitu garis, minal amudil alif, dari kolom alif, ila ma yunasibuhu minal amudil ba, kepada lafaz yang sesuai di kolom ba. Baik. Gimana Halif? Nasibnya gimana tadi? Oh ya sudah, baik. Iya, apa namanya, cuaca mungkin juga perlu penyesuaian. Kita lihat di sini Allahu yuhibbu. Allah cinta apa? Iya, mutatahhirin. Kemudian taharat, at-taharatu tahsulu ya. Bilma. Iya, bilma. Kemudian an-najasatu tuzalu. Biizalatin najasa wal wudu. Memang ini harusnya tambahannya tak perlu ya. Najis dihilangkan dengan apa? Menghilangkan najis. Seandainya bahasanya dikemas lebih bagus ya. Itu apa? Bilistinja awilistijmar, seperti dalam kitab-kitab fikih itu. Karena kalau jawabannya benda najis dihilangkan dengan menghilangkan najis. Cuma gimana menghilangkan najisnya? Berarti jawabannya belum jelas. Kalau kita misalkan habis kencing langsung wudhu, sah tak? Tak sah, harus dibersihkan dulu bendanya itu. Pipe-nya itu. Iya kan, pipe kan. Baik. Demikian pula kalau berak, habis berak langsung wudhu, sah nggak wudhunya? Belum dibuang itunya, benda-benda itu yang di belakang tuh. Baik. Ya itunya coklatnya. Makanya sebenarnya bahasanya ini kurang jelas. Benda najis dihilangkan dengan menghilangkan najis. Ya, cuma gimana caranya? Nah, itu. Baik. Untuk menghilangkan najis tadi berarti kesimpulannya dengan apa? Menghilangkan najis tadi? Dengan bilma. Iya, dengan air. Maksudnya air untuk wudhu kah? Untuk apa? Untuk membasuh. Iya, dibasuh, dihilangkan. Baik. Atau kalau tidak dengan air, memakai apa? Batu. Iya, dengan batu. Atau yang benda-benda itu. Sekarang gimana kalau batu tak ada, tanah tak ada, kayu tak ada, apa namanya itu? Batu. Kain yang agak kasar pun tidak ada. Apalagi kira-kira yang boleh kita cari? Apa? Kayu tadi sudah disebut. Misalkan kayu tak ada. Nah, tisu, jahit. Misalkan tisu tak ada, apalagi misalkan? Daun yang kasar. Iya, daun-daun yang kasar, betul. Baik. Boleh nggak? Ada kan hewan yang juga suka menjilati buntut tuh. Boleh nggak kita pakai dia itu? Kan kasar lidahnya tuh. Kasihan dia tuh. Suruh kerja. Iya, kucing kan ya. Tak tahu bersih tak bersih. Intinya kalau emang boleh bersih tak mengapa. Tapi mana ada kucing pemalas. Baik. Adapun kalau sekedar wudhu jelas tak cukup, harus najisnya dihilangkan dulu. Wudhu ini untuk menghilangkan najis atau menghilangkan apa wudhu? Hadas. Iya, hadas. Jadi lain pembagiannya, perkaranya lain. Baik. Soalnya terakhir belum. Oh iya terakhir. Al-baulu wal ghaid. Iya. Nahis. Ada yang hilang tuh. Iya, najis. Bukan nahis. Nahis artinya sial. Justru orang yang tak mampu kencing dan berak yang sial. Iya, sakit perut. Baik. Al-wahdatu saniyah al-wudu. Sekarang membicarakan masalah hukum wudu. Hukum yang terkait dengan wudu. Oh, tapi ini sudah muka surat nih. Baik, kita bahas besok insyaallah wallahu a'lam.
Hmm.